Hai, gue Faisal Gofur, founders dari Avicenna Co-working Space yang merupakan co-working space pertama di Jawa Barat. Avicenna Co-working Space merupakan brand yang bergerak di coffee industry, khususnya penyewaan tempat dan fasilitas roastery. So, selamat datang di Avi Channel. Di segmen Dose of Inspiration and Tips ini, kita akan ngebahas seputar soal kopi, perjalanan hidup, dan tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Gua Faisal. Once again, welcome to Do It. Halo semuanya, balik lagi sama gua Faisal di Avicenna Co-working Space channel ini. Gua kedatangan tamu. Kali ini Dose of Inspiration and Tips. Gua akan ngobrol-ngobrol bersama teman gua, ya, yang udah mendalami bisnis atau pekerjaan atau passionnya ini udah sangat lama. Oke, kita tampilkan Echa, bro. Halo, Bang. Alhamdulillah. Bro, gimana kabarnya, bro? Sehat-sehat. Lu gimana, Bang, kabarnya? Alhamdulillah. Lu lagi sibuk apa nih, bro? Sibuk apa? Sibuk ya biasa, menjalani hal yang seperti biasa. Hal yang seperti Hal biasa. yang seperti biasa. Yoi. Ya itu passion gue. Oke. Gue pengen nanya satu hal nih, bro, yang mungkin jarang orang tanyakan. Gimana corona? Itu sering banget. Sering banget ya. Sering banget ya. Gimana corona? Iya. Gimana corona ini di pekerjaan lo? Berdampak lah. Menurut gue corona pasti berdampak di semua aspek pekerjaan, termasuk Oke. pekerjaan gue juga. Tapi di pekerjaan gue tuh ada sisi baiknya, ada sisi nggak baiknya. Oke, siap. Apa tuh yang nggak baiknya? Yang nggak baiknya itu ya ada beberapa kliennya kantor gue, si Westbike, Yes. itu ada yang off dulu atau ada yang vakum dulu, Oke. kayak gitu. Tapi di sisi baiknya itu ada yang tahu juga jadi Westbike, baru tahu. Oh iya, segala karena macem. orang banyak yang lihat di online kali ya, Iya, di bener media banget. dan lain gitu ya. Dan sepedahan juga lagi naik-naiknya. Bener, sepeda juga lagi booming nih kan, Yoi. apa-apa sepeda, pokoknya semua iklan sepeda. Iya. FYI guys, jadi si Eca ini merupakan teman pertama kali gue di Bandung. Jadi ada suatu hal yang mempertemukan dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Jadi bener-bener gue sampai nginep di kosannya dia, dan akhirnya sekarang baru kemarin lah dipertemukan kembali. Nah, dipertemukan kembali. Gokil. Cak, gue pengen ngobrol nih soal WMS. Oke. Balik lagi nih, gue nggak mau kayak orang-orang lain nanyain lo WMS itu apa sih? Udah pasti udah tahu ya. WMS itu apa sih? WMS itu apa sih? Apa sih panjangannya WMS itu? WMS itu Westbike Messenger Service. Oke. Gitu. Kalau di bahasa Inggris, itu kan bahasa Inggris ya. Oke. Bahasa Indonesia Westbike itu lebih ke nama kita, Westbike. Messenger Service lah ya, jasa kurir sepeda. Oh, dan Jasa kurir. Dan itu tumbuhnya di Jakarta Barat gitu? Nggak juga? Iya. Kenapa namanya Westbike? Jadi kenapa namanya Westbike? Karena emang base-nya di Jakarta Barat. Oke. Gitu. Iya. Base-nya awalnya karena ya sebenarnya awalnya Westbike itu juga bukan jasa antar barang. Oke, Jadi toko sepeda awalnya. Berawal dari toko sepeda. Berawal dari toko sepeda. Di tahun? Di tahun 2010 sampai 2012 itu yang booming-boomingnya fiksi 2009 Iya. itu. Lahirlah Westbike dengan nama Westbike 27. Oke. Itu nama awalnya, itu toko sepeda di Jakarta Barat. Oke. Kenapa namanya Westbike? Sampai akhirnya di 2012 itu tutup. Gitu karena Si bengkel sepedanya ini? Iya, si toko sepeda dan bengkel sepeda ini tutup karena pamor fiksi waktu itu lagi turun-turunnya tuh. Oke, ya. Tutup dan akhirnya berubahlah jadi Westbike Messenger Service. Oke. Nah, yang gua anehin gitu ya, maksud gua kenal lo kan dari sebelum lo di Westbike ya? Iya, benar. Dan apa sih kayak hal apa yang ngebuat lo selain dari lo doyan sepedahan ya? Iya. Karena kan pas di pekerjaan yang sebelum WMS kan udah sepedahan gitu ya? Iya. Selain dari itu lo apa sih? Maksud gua kayak lo kenapa pengen Pengen terjun di sini? No. Enggak. Kenapa lu follow the vision of your founder?
Kenapa? Kenapa? Oke. Ini boleh juga nih. Boleh juga nih. Boleh juga. Kenapa? Karena apa ya? Gua punya cita-cita sebenarnya. Gitu. Gue pengen hidup dari hal yang gue suka. Dulu banget gue pengen jadi pemain bola. Ya, standar ya. Dia jago cuy. Futsalnya dia jago. Enggak, bohong. Dulu banget gue pengen banget jadi pemain bola. Standar ya. Mungkin rata-rata anak laki-laki di Indonesia pengen banget jadi pemain bola gitu. Sampai akhirnya gue merasa anjir kayak gue nggak bisa deh. Dulu gue pengen sempat jadi gue pengen pemain band. Megang apa lo? Adalah dulu sempat ikut ya. Apa pakai suling, main suling gitu. Pokoknya Oke, siap. Pengen hidup dari situ lah. Ya. Ganti lagi sampai akhirnya karena masih di base olahraga. Nah, gue larilah ke sepeda ini. Karena ada satu tragedi di mana gue agak sulit harus meneruskan bola. Akhirnya gue pindah ke sepeda. Padahal kan lu jago cuy. Enggak. Di pekerjaan kita yang lama, siapa yang kenal lu dari futsal aja? Iya. bisa main. Iya, karena gue sempat karena gue sempat main fokus sebenarnya di situ. Sampai akhirnya gue juga sempat ngelatih futsal di SMA, gue sempat ikut UKM di kampus, gue serius segala macem sampai akhirnya gue serius lah pokoknya latihan fisik dan bla 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 dan gue kena suatu tragedi akhirnya gue nggak bisa nih serius di futsalan lagi. Akhirnya apa ya gue masih suka olahraga nih tapi apa akhirnya gue sepedahan kan tuh. Gue sepedahan. Lu sepedanya udah banyak diceng-cengin, lu jauh banget. Gila gitu kan. Sampai kerja aja gue sepedahan ya. Back to work ya seminggu 3 kali 2 kali. Dan akhirnya ya udah di sini lu sepedahan jalan-jalan tapi lu dapet duit. Gitu. Awalnya sebenarnya iseng sih. Iseng berhadiah ya? Iseng berhadiah. Iseng. Ya udahlah gitu. Nih lu mau begini, coba lu jalanin, lu bisa nggak? Challenge banget sih. Challenge banget sih buat gue. Gitu. Tapi apa yang membentuk lo? Jadi kayak gitu? Apa ya? Sebenarnya gue nggak kepikiran juga sih. Kenapa gue mengikuti founder-founder gue? Karena gue merasa ini adalah jembatan gue. Iya nggak? Lu punya mimpi, lu punya cerita gitu. Terus gimana cara lu wujudinnya? Lu bikin dulu jalannya. Lu bikin dulu stepnya, prosesnya. Dan menurut gue sepedaan udah, gitu kan? Gue udah bikin nih, ya nggak? Gue sepedanya udah nih. Terus gimana caranya gue bisa hidup dari sini? Anjir ada jembatannya cuy. Emang lu sebentar, sorry gue potong. Emang lu mau kemana? Lu dan founder itu emang mau kemana? Sampai lu ngerasa kayak kayaknya founder gue nih barengan nih kita nih kesana nih, ya gitu. Founder gue berpikir kan Westbike ini berdiri gitu kan. Kenapa sih di Indonesia nggak ada kurir sepeda? Dulu ada loh, ya nggak? Pos dan lain-lain itu tahun berapa lah itu. Tapi kenapa sekarang nggak ada? Nganterin koran aja ada pakai sepeda. Bener kan? Iya. Kita pasti ngerasain lah gitu lempar koran tiap pagi ngelempar dan bla 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 gitu. Tapi kenapa makin kesini tuh nggak ada. Yang bertahan tetap kopi pakai sepeda cuy. Kopi. Tapi tetap sama somai. Iya kan? Itu ada gitu. Tapi kalau kurir ya. Sekarang lu naik sepeda naik sepeda jualan somai ada, bakso ada, mie ayam ada segala macam. Mungkin pertumbuhannya kurir itu kantor pos tuh mungkin lu nganternya pakai sepeda juga kali cuy. Lah iyalah awal-awal. Pasti motor di sini juga harganya mahal tahun berapa sekian gitu. Yang punya juga berapa orang, mobil juga kan masih kayak gitu. Tapi lama-lama motor makin banyak, mobil makin banyak segala macam, kenapa sepeda tersingkirkan? Padahal sama-sama alat transportasi kan. Itu. Nah, di sini lu sebagai edik sepeda gitu lu. Iya, kayak lu ngeliat gue gitu, lu sepeda jauh banget bla 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 gitu, lu sepeda jauh banget. Nah, lu sepedanya dapet, tapi ada lagi nggak yang bisa lu dapat dari situ? Dan menurut gue hal lain banyak hal elemen yang udah di satu sisi mereka berpikir seperti itu, ini sepeda adalah ini bisa nih gitu, kita adain lagi. Karena di luar negeri itu ada. Di luar negeri kan kendaraan roda 2 agak susah tuh didapetin. Ya enggak? Nah, mereka mengandalkan sepeda. Kenapa kita di Indonesia khususnya dan di Jakarta kenapa nggak bisa? Ini anak-anak yang sepeda banyak kan, kita tahu juga dari komunitas kan. Ini anak-anak yang sepeda banyak nih. Kira-kira bisa nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya ya gue kenal sama Echa ini ya udah lumayan lama dan
menurut gue si Echa ini salah satu orang yang gue dulu sempat mempertanyakan kayak gitu, kayak lu Cak, lu ngapain sih? Cuma dia punya sisi pembuktian ke orang banyak yang lu pas lu di Prancis nggak cuy? Itu ya kan, itu turn up point gue. Cak, lu gara-gara WMS Cak ke Prancis. Dari situ titik itu juga serius Cak. Di dalam hidup gue cuma ada 2 orang yang bisa nge-twist pemikiran gue. Pertama Ucup Lawless, kedua lu. Yang oke, if you follow your passion, lu jadi-jadinya. Iya, nggak bohong sih, nggak bohong. Tapi gini, lu percaya itu. Personal aja, lu bisa dengerin di podcast World Coffee Indonesia. Ada. Baru keluar. Yoi. Kali ini kita akan bahas soal lebih dalam soal si WMS-nya sih. Cak, WMS tadi kan lu bilang kan di luar itu sangat susah gitu ya, sangat susah buat dapat kendaraan roda 2. Makanya lahirlah si Bike Messenger ini. Iya. Tapi yang gua baca di beberapa artikel adalah di abad ke-19 itu Bike Messenger tumbuh dan berkembang karena bukan karena dari kota-kota yang sangat megapolitan. Ya contoh kayak New York, London, Jepang. Karena ya kayak mereka yang punya stock exchange yang sangat orang-orang butuh cepat, lu ngelewatin traffic buat nganterin dokumennya. WMS sendiri kenapa bikin itu di Jakarta? Nah, kayak tadi lu bilang gitu. Kuras sepeda tumbuh di kota-kota megapolitan. Yes. Ya enggak? Jakarta iya enggak? Yes. Termasuk enggak? Yes. Gitu kan. Mungkin enggak belum seperti mereka, tapi termasuk kategori itu kan. Kenapa enggak bisa juga? Sekarang semenjak tahun 2010 fiksi booming dan bla 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 itu, anak sepeda makin banyak. Gitu. Apalagi dari sisi urbannya gitu kan. Iya. Karena kalau kita lihat keluar juga, rata-rata kan lebih muda-muda gitu. Iya. Ya enggak? Pemuda-pemuda urban-urban yang jadi kurir sepeda. Yes. Gitu kan. Kenapa di Jakarta juga nggak bisa? Sama loh. Iya. Tapi kan kalau di Jakarta kan menurut gue ya cuma di kawasan tertentu lah ya, segitiga emas itu lah. Iya, segitiga emas. Sudirman, Gatot Subroto sama Kuningan. Gitu. Ya, itu aja udah lebih cukup. Gitu. Oke. Karena kalau dipikir gitu ya, lu nganter barang, paket, apapun itulah, makanan, dokumen, or anything lah. Surat cinta. Iya, bisa bunga dan bla 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 gitu ya. Itu bisa. Dan segitiga emas itu gede cuy. Iya enggak? Satu gedung itu berapa PT? Ya, benar. Benar banget. Apalagi di Jakarta kan lantainya udah 40, berapa puluh segala macam, itu baru satu. Sekarang dalam satu ruas itu Sudirman ada berapa gedung? Atau Subroto berapa gedung? Kuningan berapa gedung? Oke. Nah, kalau dari pertanyaan gua di dalam bisnis kanvas model itu kan ada macam-macam hal ya. Kita akan menanyakan satu persatu. Pertama, market segment. Lu menganggap WMS itu ya tadi kan baru di segitiga emas itu. Emang gua agak-agak bingung. Bukan agak bingung ya. Gua nggak tahu apa yang kalian pikirkan dan rencanakan. Segitiga emas itu gua oke banget gitu kalau customer kalian itu yang office yang udah benefit dan lain. Nah, dan sedangkan salah satu departemen di WMS sendiri udah ada di Bandung. Ya, kenapa Bandung? Kenapa mungkin lu punya beberapa kota lagi gitu? Oke. Kita ngomongin dari Jakarta dulu. Customer segmen itu seperti apa sih? Kita ngomongin dari Jakarta dulu ya. Jakarta dulu kenapa? Karena emang kita market itu adalah orang kantoran. Oke. Gitu. Jam operasional kita pun lebih ngikutin orang kantoran. 9 to 5. Itu jam kerja kita. Karena di malam kita off. Tanggal merah libur. Tanggal merah libur. PNS lu ya. PNS. Kalau dibilang lu kayak PNS, bener gak sih? Kalau dibilang lu kayak PNS, karena orang kantoran libur. Gitu. Itu awalnya. Itu awalnya kan. Kita emang ngincernya market kantoran. Karena pasti lu butuh anything banget gitu. Entah itu kirim dokumen, entah itu harus tanda tangan dan bla bla bla, entah itu laptop lu ketinggalan, entah itu charger lu ketinggalan, ya enggak? Dimana di Jakarta, lu selalu hidup dalam keterburu-buruan, ya nggak sih? Iya nggak sih, pressure aja gue telat nih segala macam dan bla bla bla. Nah di saat itu gitu, saat orang bingung, anjir, laptop gue ketinggalan, gue harus meeting jam sekian gitu, gue ngapain? Gue harus gimana nih? Apa gue harus telepon orang rumah? Apa gue harus pakai mbak gue dan bla 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 itu?
oh ini ada West Bike. Oke. Gitu. Dan akhirnya kita coba muncul di situ. Oh, jadi lu nangkep dari problem itu ya? Iya. Nah, untuk kan lu udah tahu customer segmen lu itu apa. Gimana caranya lu gimana caranya lu berrelation sama customer lu? Lu punya ada satu maksudnya kayak nomor telepon kah atau apa? Gimana cara lu bikin relasi sama customer lu? Awalnya gue emang nggak dari awal ikut Westbike. Gue setelah berapa bulan Westbike berdiri gue baru join. Tapi gue bertanya sama teman-teman gue yang lebih dulu, gitu, yang benar-benar dari awal Westbike berdiri. Itu parah. Ya kita bener-bener nyebarin brosur. Awalnya nyebarin brosur, nungguin di daerah tertentu buat kasih tahu ini ada loh jasa antar pakai sepeda. Ini ada loh, dan ya standar lah pakai teman-teman gitu, teman-teman founder gue, teman-teman kita juga gitu. Kita running ini nih jasa antar barang, tapi pakai sepeda, cobain dong segala macam. Gue yakin banget. Maksudnya apa? itu pasti pada nggak ngerti. Kalau gue jadi lu nonton aja Premium Rush. Nah, itu apa ya? Kalau bisa dibilang itu template sih. Ini tuh kayak apa? Ras-ras gitu gue. Itu. Tapi emang kayak gitu. Jadi bener-bener ya udah dari mulut ke mulut kita coba pelan-pelan sampai akhirnya ada satu kita ngandelin bener-bener service. Gitu. Kita service seperti apa nih yang lo? Bener-bener nge-treat customer tuh kayak ya nggak cuman gue mau nganter barang, tolong antar HP gue. Gue antar HP lu udah sampai enggak? Nggak cuman gitu. Gue nyampe ketemu lu nih, lu mau nganter HP. Bang, apa kabar? Gue Echa nih, gue mau nganter HP lo gini. Sini bener nggak? Oh iya gitu. Lu naik sepeda? Iya gue naik sepeda gini segala macem. Seru lo, gue juga naik sepeda, dan akhirnya kita punya conversation di situ. Itu gue belajar dari tempat kerjaan gue dulu sih sebenarnya. Terus itu kalau misalkan lu dari kan lu udah punya customer segmen, lu tahu cara gimana lu berrelasinya dan lu tahu apa yang harus lu tonjolkan. Lu ngumpulin tuh kemana sih? Ke media mana sih? Channelnya itu kemana sih? Apakah di saat itu awal-awal itu pure ke sosial media kah? Pure ke website kah atau kemana? Atau pure ke yang in charge mungkin? Gue nggak tahu. Kalau di awal benar-benar pakai sosial media. Sosial media dan mulut kita masing-masing udah. Pure Instagram, Facebook. Instagram. Instagram aja. Instagram. Dan itu benar-benar efek menurut lo? Lumayan. Lumayan. Karena ya kenapa gue bilang lumayan? Berarti kan ada enggaknya. Lumayannya banyak yang tahu, yang mulai main sosial media Instagram segala macam dan bla 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 dengan posting foto dan captionnya itu, gitu. Karena ketika ada foto kan foto bercerita lebih banyak, tanpa harus menulis kalimat, gitu kan. Itu. Tapi di satu sisi juga ada juga orang yang belum tahu. Termasuk di segitiga emas itu juga. Serius? Serius. Gitu. Masih ada yang nggak tahu gitu? Masih. Gue dari berapa kali nganter di segitiga emas itu, berapa gedung udah gue masukin, berapa kantor udah gue antar dari berapa lantai pun, tapi ketika ada lantai yang baru dan kantor yang baru, mereka kaget. Ada ya bener sepeda. Padahal itu mungkin kita running sekitar berapa bulan, setahun, tapi mereka baru tahu. Padahal gue bolak-balik. Sampai detik ini juga? Pasti masih ada. Gue selalu ngalamin itu. Gue selalu ngalamin itu. Mainnya kurang jauh kayaknya. Lu nggak lu gituin cuy. Main lu kurang jauh cuy. Tapi di satu sisi kayak jadi bahan pikiran lu nggak sih? Kenapa lu bisa nggak tahu gitu? Kalau gue di sisi yang mungkin kayak apa ya? Kalau gue ngeliat, gue malas nih mau ngomong lagi gitu. Kayak mungkin pertanyaan-pertanyaan itu kan semuanya jadi template kan kalau kan? Iya, karena kayak kurir sepeda itu cukup eksentrik sebenarnya. Parah sih. Iya. Karena beda. Gitu. Lu pakai helm, lu keringetan. Ya enggak, lu bawa tas gede, lu masuk kantor. Lu ditanyain dia pasti, "Mas, mau kemana, Mas?" Lu naik gunung. Itu sering banget anjir. Lu naik gunung bawa tas gede segala macam gitu. Lu kalah helm gua gitu. Lu lihat gua pakai helm gitu. Ya udah kita bilang sana, kita kurir sepeda, Pak, mau antar paket ke Mbak atau Mas ini di lantai ini, perusahaannya ini. Oh yaudah, tukar KTP dan naiklah segala macam. Begitu sampai resepsionis ya, Mas, gitu. Mau ngapain, Mas? Mau antar paket, Mbak, gini Mas, segala macam. Mas pakai helm sepeda, naik sepeda ya?
menurutnya gue naik tank. Iya kan, gue pakai helm sepeda, gue naik otopet. Bisa juga sih, cuman ya enggak gitu kan. Oke. Kan kayak gitu. Nah dari situ kayak ketika lu di aware gitu ya, lu di announce siapa nih gitu kan. Nah di situ lu kayak punya start buat conversation gitu. Iya benar. Iya nggak sih? Iya benar. Ketika lu sedikit eksentrik ketika gitu ya, dari orang lain gitu kan, Mas kok keringetan sih? Akhirnya, nah disitulah kita Westbike tuh mulai bonding. Oh, oke. Kita kurir sepeda mbak dari Westbike ini segala macam, kita bisa nganter ini dan bla bla bla. Kalau emang ada barang atau dokumen yang mau diantar, bisa kontak kita segala macam nih, misalnya ada brosurnya atau ada kartu nama dan bla bla bla, kasih. Oke. Gitu. Dan pada saat itu berarti relation lu juga dari customer lu langsung ke apa sih sebutannya kalau yang nganter kurir itu? Rider. Langsung ke rider atau ada pos tertentu yang harus dilewatin? Enggak sih. Kalau buat nganter sih sebenarnya kita nggak ada pos, nggak ada kantor. Jadi rider itu mobile. Tinggal langsung ke pick up misalnya di lu, dari lu mau nganter ke gue, ya udah dia langsung ke lu ke gue. Oh, oke. Nggak harus singgah ke kantor, nggak harus singgah kemana-mana. Nggak harus nonton ke kantor atau gimana enggak? Tapi si rider itu tahu ada order lu itu dari kantor. Gitu. Jadi misalnya kantor gue bilang, Cak ada order nih dari Bang Ical, nganternya ke Fiat. Oh yaudah siap, ngambilnya di A, dropnya di B. Gitu. Di pick up jam sekian, di drop jam sekian. Lu berapa lama di jalan? Segini nih. Oke. Tapi pada saat lu ngantar, itu kan kemungkinan ada kemungkinan buat orang gue mau dong ngirim dokumen, itu harus ke kantor lu dulu atau? Nah, di situ kita nggak kayak ngasih kontak person. Jadi kalau itu emang ada urusnya kayak back office, kita sebutnya dispatcher. Jadi rider itu cuman terima alamat buat pick up, terima alamat buat nganter. Gitu. Jadi urusan orderan ada dari mana mau kemana, siapa yang mau order, siapa yang harus diantar, itu dari dispatcher namanya. Oh, berarti kalau di tengah jalan mau ketemu lu gitu nggak bisa nitip gitu. Cak, ada lu nih, betulan nih. Nggak bisa. Kita coba profesional. Nah, di bisnis commerce model juga kita bahas soal value proposition. Itu dimana keunikan lu sebagai brand dibandingkan dengan mungkin bahasanya bukan kompetitor kali ya, mungkin usaha yang sejenis. Usaha yang sejenis, usaha sejenis mungkin kan karena kan lu terbitnya di service ya. Ya di service itu kan lu medianya lu baik. Ada yang medianya motor, ada yang medianya mobil, ada yang truk, ada yang kapal, yang pesawat dan lain-lain lah. Ya. Nah, itu apa sih yang bedain lu sama yang lain? Kalau sepeda itu kan pasti di darat. Berarti soal kapal, pesawat lewat. Berarti motor sama mobil. Ya enggak? Kalau kenapa beda? Karena kita non emisi. Ya, gue itu. Terus kalau dibilang soal waktu, dengan kita ngomong di Jakarta, itu namanya waktu kan mahal ya. Iya benar. Gitu. Itu berbanding lurus terbalik. Semakin lurus, semakin banyak terbalik ya. Skip gue. Balik. Semakin banyak waktu yang lu perluin, semakin murah. Semakin sedikit waktu yang lu bisa, lu akan perlu biaya lebih mahal. Ya kan? Bener kan? Itu kayak gitu kan? Semua berlaku itu. Ya, kan kita juga begitu. Apalagi Jakarta dengan macetnya segala macam. Lu mau naik motor aja macet. Belum lagi lu ngeluarin motor dari parkiran. Nah, gitu. Yang nempel-nempel kan. Nah, gitu. Sedangkan sepeda kan nggak seribet itu. Lu bisa parkir di mana aja segala macam, lu gembok, lu ngantar paket paling 15 menit paling lama kalau lu nggak ribet. Udah cabut. Itu kan lu kan salah satu orang yang ngebuka di beberapa daerah, maksudnya expandingnya si PMS ini kan lu yang ngebuka. Dan maksud gua ketika contoh dari Jakarta, mindset dan behaviornya orang mungkin udah terbentuk karena awareness lu. Nah, apa yang lu tawarin kalau misalkan kayak lu di Bandung? Apakah lu ngomongin soal jarak macet juga? Enggak. Jujur, gue ngerasa ya, jadi Westbike itu kan sekarang kerjasama sama logistik. Salah satu logistik. Salah satu logistik gitu. Kenapa bisa expand keluar Jakarta? Itu juga kerjasama sama salah satu logistik.
yang awalnya juga di Bandung, dan itu juga gue gitu. Cuman perbedaannya dengan yang sekarang, kalau dengan logistik kan logistiknya sudah ada barangnya, ya nggak? Lo cuma tinggal ada berapa banyak. Kalau dengan divisi yang baru ini, itu barangnya udah ada belum? Ada, banyak nggak tahu. Seperti apa? Nggak tahu juga. Sama nggak kayak Jakarta? Nggak juga. Kayak tadi lu ngomong behavior orangnya gitu. Situasi kondisi tempatnya itu juga beda, dan itu juga gue ngerasa itu berbeda banget sama di Jakarta. Cuman banyak perbedaannya pasti tetap ada yang sama. Contoh? Yang samanya adalah orang butuh bukti buat sesuatu. Contoh lain? Contoh lain. Lu nggak masuk itu. Let's say katakan gini. Lu awalnya kaget ngeliat gue jadi kurir sepeda. Iya. Kurir sepeda apa itu? Jasa antar paket dokumen dengan sepeda. Sisi naik sepeda. Naik motor kali, gitu kan? Ya udah, sini gua antar naik sepeda. Dari situ lu akan bereksperience sendiri. Ya. Lu akan merasakan dengan fakta. Ketika lu mencoba, itu menurut gue semua pasti sama. It mean lu mencoba buat mengekspos awareness lu, or mencoba buat nge-solving problem yang lu pengen selesaikan? Karena kalau gue berpikir nih, gue nggak usah lihat bedanya. Setiap daerah itu pasti beda. Iya, pasti beda. Setiap daerah pasti beda gitu. Kayak di sini gue ngerasain beda, tapi samanya gitu. Orang Indonesia, kayak misalnya lu mau beli barang, lu harus lihat dulu barangnya. Yoi. Itu kan? Dan itu diterapkan di semua orang, diterapkan di semua penjual. Ya enggak? Gimana caranya gue mau jualan, orang tahu nih barang gue. Ya enggak? Sama, itu kan ada kelihatan barangnya. Gue yang dijual adalah jasanya. Gimana caranya orang lihat jasa gue? Experience yang lo kasih. Yang gue kasih, ya enggak? Sama aja kayak kita ngasih kopi. A, B, C, D. Emang apa bedanya A sama B? Ya lu cobain dulu. Tapi gimana caranya tuh orang mau nyobain? Ya itu cara lu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi ketika dia udah nyobain gitu, nyeruput yang A aja. Gitu. Lu udah nyeruput yang A, mau bedain nggak? Nih yang B beda loh. Maksud sih? Dicobain. Oh iya beda ya. Di situ akan merasa gitu. Oh iya ya. Sepeda bedanya ini. Tanpa harus gue bilang banyak-banyak. Sepeda lebih cepat enggak juga. Sepeda efisien enggak juga. Tapi ada beberapa situasi dan kondisi sepeda lebih cepat. Iya. Ada di beberapa situasi dan kondisi sepeda lebih efisien. Iya. Jadi gue nggak munafik gitu. Bilang lu pasti lebih cepat dari motor. Enggak juga. Sekarang kalau misalnya gue disuruh naik sepeda dari Jakarta Bogor, sama naik motor Jakarta Bogor, ya cepetan naik motor lah, jaraknya jauh. Tapi kalau lu dari Monas disuruh ke Binus naik motor sama naik sepeda, coba cepetan mana? Sekarang gimana caranya lu membuat customer lu merasakan itu? Jadi lu deliver the experience ya? Iya, itu pasti. Experience itu kan berkaitan sama panca indera ya. Yang dimana kalau menurut gua nggak cuma penglihatan doang yang lo harus kasih. Selain dari si hospitality itu, apa sih yang lo tawarin sama mereka? Apa yang bikin lo beda gitu? Selain hospitality, jujur gue bilang hospitality itu nomor 1. Itu gue belajar dari pekerjaan gue sebelumnya. Hospitality itu nomor 1. Dari situ orang akan punya banyak pilihan. Orang akan punya banyak asumsi ketika lo memberikan hospitality yang terbaik. Dari situ ya udah pinter-pinter lo. Kayak misalnya dari dulu gue selalu ditanya sama founder gue yang berupa dispatcher. Ketika pick up, gitu. Cak ada pick up di Bang Ical. Pick upnya berupa kopi. Di pick up jam 2. Lu lagi di mana? Bisa nyampe tempat Bang Ical jam berapa? Itu gue ditanya. Gue bilang, gue lagi di daerah Tebet misalnya.
lu di daerah Monas. Oke. Lu minta di PK jam 2. Itu keadaannya jam 1. Gue bilang, oke, setengah jam gue nyampe kok situ. Dengan dari situ dispatcher, founder gue bilang ke lu, Mas, nanti kurirnya sampai ya setengah 2. Oh iya, dari situlah kan menunggu dong. Oke, setengah 2 kurirnya nyampe. Tiba-tiba gue nyampe setengah 2 kurang 10. Itu aja lu udah dapat sesuatu di situ. Anjir, katanya bilangnya setengah 2, ternyata lebih cepet. Ternyata lu misalnya lagi, anjir gue masih makan nih, ntar dulu deh. Bentar ya Mas, saya masih makan gitu. Di situ lu nggak bilang, kok masa cepet banget sih? Itu lu kan ngerasain sendiri, karena bukan gue yang bilang, lu cepet gitu. Yang menilai gue adalah lu, bukan gue. Gue cepet nih Mas gitu, enggak. Tapi lu yang menilai gue. Anjir cepet juga ya si Eja, si kurir sepeda nih, setengah 2 jalan, nyampe. Terus lu nanya, nih Mas, tolong anter ya, misalnya antar ke Blok M. Berapa lama Mas kira-kira? Nah, setengah jam lah. Terus misalnya gue nyampe dalam waktu 20 menit. Gue ngabarin ke dispatcher gue. Bos, udah sampai nih barangnya jam sekian. Dikabarin lah ke lu. Mas, barangnya sudah sampai ya, diterima atas nama ini jam sekian. Wih. Tapi lu berarti dari tempat itu ke apa ya, tempat yang lu ngirim itu ngebut banget dong ya? Bener-bener lu kejar-kejaran waktu banget ya? Servis. Oke, itu kan kaitannya soal servis. Cuma yang gue tanyain adalah gimana caranya lu menjaga badan lu tetap fokus? Itu fokus ya, kalau menurut gue. Itu fokus. Jadi dan lu sepeda seharian gitu kan, capek banget nih cuy ya? Gitu. Kalau gue perumpamain gitu ya. Misalnya kita kerja di apapun, punya expert di bidang apapun. Kayak lu bilang di kopi. Kayak misalnya kalau gue suka ngambil gampangnya, misalnya kerja kantoran dengan laptop atau komputer. Mereka terbiasa dengan ngetik dan bla 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 tanpa melihat dan bla bla bla. Mereka lakukan itu setiap hari. 9 to 5. Sampai akhirnya mereka yang awalnya mungkin ngetik gitu kan, A di mana, B di mana, C di mana, sampai akhirnya salah. Begitu juga gue. Media gue adalah sepeda dan peta. Tapi kalau mengkomparisonnya itu sama orang kantoran lebih cenderung ke otak cuy. Kalau lu dua-duanya, kalau menurut gue. Itu lu tahu mau menaik harus nyalip bla 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 bla, itu ya kan lu harus mikir cuy. Iya, itu karena kita bisa terbiasa. Sama lu ketika experience yang lu lu lagi bikin kopi gitu, tiba-tiba ajak ngomong. Yang ini enak nggak? Kalau lu udah terbiasa bikin kopinya udah nggak ngaruh. Lu tinggal ngomong aja, iya enak kok, pencet. Jadi sama kayak gue, ketika gue sudah melewati jalanan A, B, C, D segala macem, dan gue tuh udah mikirin, sesering itu gue ditanya sama dispatcher gue, berapa lama lu pick up? Beneran kayak premium rush gitu nggak sih? Lu tau nggak sih kalau gitu? Iya. Ada belok kanan, kiri. Tapi itu bener, serius. Menurut gue juga awal nonton film itu ini drama cuy gitu. Tapi setelah gue jalanin, gitu. Jadi lu berpikir 2-3 langkah di depan lo gitu. Ketika lu di jalanan kayak gue gitu, di jalanan ada mobil 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya udah, mobil 1 mau ngapain, mobil 2 mau ngapain. Nanti kalau mobil 1 kiri, mobil 2 akan kemana? Mobil 2 kemana, mobil 3 akan kemana? Itu baru mobil, belum motor. Ada motor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Motor 6 mau kemana? Motor 5 mau kemana? Belum orang. Belum bis, belum taksi dan lain-lain. Itu belum mama bawa motor tuh. Kacau. Itu special condition. Itu yang suka skip tuh kadang-kadang ya. Kacau. Kita nggak lihat namanya pakai lo. Kita diskriminasi mama nih. Nggak. Power of mama cuy, the power of mama itu. Cuman yang itu gue merasa media gue bekerja adalah sepeda dan peta. Jadi kita kalau tanya nih, Cak, lu berapa lama dari Monas ke Blok M? 20 menit.